namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku menyuarakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau hebat Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa, karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau cukup buat kami Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's
Yes, jemaat nyanyikan ini. Kita perkatakan ini buat Tuhan kita. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Katakan buat dia. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya senantiasa kiranya kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita, saudara, dimanapun engkau ada. Dan Tuhan Yesus tetap baik kemarin, hari ini, dan sampai dia datang kedua kalinya. Nah, hari ini, saudara, saya memberi judul dalam firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar. Saya selalu katakan saya menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan saya berdoa supaya kuasa firman Tuhan bukan hanya sekedar mengisi akal dan pikiran kita, tapi mengubah, mentransformasikan kehidupan kita. Dan ada banyak berkat Tuhan yang bisa dikerjakan dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya menyarankan saudara kekasih untuk kembali belajar bersama melihat khotbah dari Pak Immanuel, Bapak Gembala di minggu kemarin. Karena minggu ini kita akan meneruskan belajar khususnya bagi jemaat Arauna. Kita belajar bulan ini temanya tentang keluarga, yaitu keluarga jasmani dan juga keluarga rohani, yaitu gereja lokal dimanapun kita ada. Saya memberi judul Second Family atau keluarga kedua. Di depan saudara ada satu gambar foto, itu adalah pasangan Robert dan Diana Cavendish. Ya, pasangan yang luar biasa. Tahukah saudara, inilah arti keluarga. Keluarga itu tidak hanya didesain untuk menghadapi masa-masa terang yang indah, yang penuh kelimpahan. Tapi keluarga juga didesain oleh Tuhan untuk siap bersama-sama menghadapi masa-masa berat. Nah, Robert Cavendish mengalami serangan polio, saudara, dan lumpuh dari leher ke bawah. Itu terjadi waktu istrinya yang cantik dan masih muda sedang hamil anak pertama mereka, yaitu Jonathan. Dan kemudian dia diangkut untuk ada di sanatorium untuk orang-orang yang difabel, saudara, seperti itu, disfungsinya begitu parah dan tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan Robert sudah putus asa, ingin mati, minta untuk istrinya meninggalkan dia. Tapi dia memiliki istri yang luar biasa, yaitu Diana, yang terus ada mendampingi suaminya sampai anak pertama mereka lahir dan diberi nama Jonathan. Pada satu titik kemudian Diana dan Robert mengambil keputusan untuk membawa suaminya. Di tahun itu tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Sedangkan dia harus memakai alat bantu pernafasan total. Singkat cerita, dokter memvonis bahwa Robert akan mati. Paling lama tuh 2 minggu, palingan kamu mati seperti itu. Tapi karena perjuangan istrinya, dia baru kemudian meninggal setelah dia berusia 64 tahun. Dan anaknya sudah besar. Jonathan kemudian menjadi seorang produser film. Dia membuat film Breathe, yaitu ucapan terima kasih untuk perjuangan ayahnya sampai melihat dia besar. Tapi lebih dari itu, menyaksikan bagaimana seorang ibu yang kuat, seorang istri yang mendampingi masa-masa sulit. Bahkan di dalam keadaan lumpuh itu, mereka bisa pergi ke Spanyol, pergi ke tempat-tempat yang begitu jauh dengan keadaan yang serba terbatas. Apa yang saya mau katakan? Saudara, keluarga ini sungguh-sungguh menjadi contoh bahwa sebuah keluarga dibentuk, diinisiasi oleh Tuhan menjadi rumah, menjadi tempat yang aman di masa-masa yang paling berat. Nah, tahukah saudara bahwa dilema masa kini, gereja yang harusnya menjadi keluarga, gereja digambarkan sebagai tubuh, gereja digambarkan juga salah satunya adalah keluarga. Nah, dilema masa kini saudara, apalagi di tengah-tengah era setelah pandemi, orang terbiasa dengan ibadah online. Maka ada banyak dilema yang dialami atau bahkan cara berpikir dari orang-orang. Sebagai contoh, wah gak usah terlalu aktif, yang penting baik dan fokus kepada Tuhan. Gak usah gereja-gerejaan. Atau semakin aktif dan pelayanan akan semakin banyak kecewa. Udah yang penting kita baik, kita oke-oke saja ya. Saya lihat diriku malah lebih baik tuh dari mereka yang ada di pelayanan.
Wah, padahal ini sudah mulai masuk kepada penghakiman tanpa kita sadar, saudara. Apalagi gereja itu mana-mana sama lah. Kalau nggak cocok ya mudah ditinggalin aja. Sama seperti kita di restoran, kita makan cocok, nggak cocok ya pindah ke sana lagi, nggak cocok. Seperti itu ya konsep berpikir dilema masa kini. Ada lagi, oh saya dekat kepada Tuhan, Tuhanlah yang utama. Jadi saya bisa tuh berjemaat secara online, ibadah secara online dan seterusnya. Saya tidak mengatakan ibadah online itu sesat, tidak saudara. Jika dibutuhkan kondisi-kondisi khusus itu bisa dikerjakan. Tetapi tidak mungkin sebuah fellowship, ya, persekutuan orang percaya itu hanya secara online. Nanti kita akan belajar kenapa itu penting. Mari kita buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan dalam terjemahan baru, kamulah bangsa yang terpilih, saya dan saudara ini. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar, ya, kata keluar itu dipakai eklesia, ek dan kaleo, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Minggu lalu Bapak Gembala, Pak Pendeta Immanuel menyampaikan dengan sangat detail dan sangat memberkati tentang apa itu gereja. Nah, gereja saudara, dikatakan saya dan saudara adalah gereja. Apa itu gereja? Gereja itu bukan bangunan, itu gedung saudara. Tapi gereja adalah saya dan saudara, adalah orang-orang dipanggil dari gelap kepada terang. Pastikan bahwa saya dan saudara mengalami transformasi, perubahan hidup setelah engkau kenal Yesus, berdasar pada Yesus, engkau ada di sebuah komunitas rohani yang namanya gereja, keluarga Allah. Kita pindah dari kerajaan terang kepada gelap. Hidup yang, kerajaan gelap kepada terang. Hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Cara pandang yang gelap menjadi cara pandang yang terang. Kenapa? Dikatakan supaya saya dan saudara bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Tahukah orang-orang yang ada di dalam penggembalaan akan dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari ayat tadi saudara, maka dengan jelas bahwa di dalam persekutuan di dalam Tuhan lewat gereja lokal, saudara, ada 4 pilar. Ya, self esteem, cara pandang diri, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan harga diri, bukan sekedar harga diri. Self esteem adalah cara pandang kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dan Tuhan tetapkan 1 Petrus 2 ayat 9 ada 4 pilar, ada 4 tonggak self esteem yang dikerjakan saat kita rela ada di sebuah penggembalaan dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, saya diterima. Chosen people tadi dikatakan. Saya dan saudara terpilih. Saya mau katakan dimanapun engkau ada saat ini. Kalau engkau mengalami kehidupan latar belakang atau keluargamu ditolak, dihina bahkan. Hari-hari kita perlu berdoa, ada banyak bullying. Percayalah bahwa engkau diterima. Ya. Yang kedua, saya berharga. Dikatakan royal priesthood. Kerajaan imam. Yang ketiga, saya bisa, mampu. Dikatakan holy nation. Bangsa yang kudus. Oh, jabatan imam tuh bikin kita gemeter. Gak mungkin saya bisa. Tapi Tuhan katakan, waktu kita di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang mampu, ya, menjadi kerajaan imam. Orang-orang yang mampu hidup di jalan Tuhan, hidup benar. Yang keempat, pilar self esteem adalah saya diampuni. Waktu kita mengalami diterima, kita tahu kita berharga, kita tahu bahwa kita mampu, ya, dan diampuni. Maka cara pandang diri kita akan diubah, dipulihkan. That's why kita kemudian bisa menjadi berkat. Ada orang-orang yang mengalami krisis, merasa tidak mampu, merasa terbatas, tidak bisa kemana-mana, tidak terjadi apa-apa. Dan dia butuh orang-orang yang keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Lewat gereja yang kuat, keluarga rohani yang kuat, maka ada cara pandang yang Tuhan akan pulihkan dari pribadi lepas pribadi. Sekali lagi saya katakan, gereja adalah keluarga. Efesus 2 ayat 19. Terjemahan BMK mengatakan, sebab itu ya, kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Mari sama-sama baca yang saya garis bawahi 2, 3. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Amin, saudara. Saya dan saudara, kalau kami ada di dalam GBI Arauna, kita ini keluarga. Oleh sebab itu, saudara, kita bukan orang asing. Ya,
Salah satu value bukan hanya di Arauna, gereja harus miliki, tidak membedakan orang menurut strata sosial, kemampuan ekonomi, latar belakang pendidikan. Semua kita ini keluarga. Ya, ada 4 pilar yang kita sudah belajar tadi. Di dalam gereja, disitulah kita diterima. Kita ini berharga. Kita dilatih, ditumbuhkan untuk punya rasa mampu mengerjakan hal-hal besar. Dan juga lewat keluarga rohani sama dengan keluarga jasmani. Ada pengampunan yang terus menerus. Katakan saya adalah anggota-anggota keluarga Allah. 2, 3. Saya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi gak boleh merasa asing. Kami sebagai hamba Tuhan sangat sedih jika ada jemaat yang merasa tidak enak. Atau merasa aduh saya gak bisa nih. Saya gak layak atau saya gak oke nih, kumpulannya keren banget. Saudara, saya belajar melihat orang-orang yang layak atau orang-orang yang bisa ada di pelayanan. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak memandang strata, tidak membedakan orang-orang, bisa tidak bergeng-geng. Gereja adalah keluarga Allah. Keluarga tuh saling accept, saling menerima, saling mengasihi seperti itu. Ya, jadi gereja adalah keluarga Allah. Saudara, gereja itu ada seperti payung rohani. Ya, dan second family. Saya suka terminologi ini. Keluarga kedua. Keluarga pertamanya keluarga jasmani. Oleh sebab itu value di Arauna kita nggak mau pelayanan menghancurkan keluarga biologis, keluarga jasmani. Orang semakin aktif dalam pelayanan, semakin aktif dalam pekerjaan Tuhan, maka dia semakin menjadi berkat di rumah tangganya, di keluarganya. Secara jasmani. Nah, gereja itu sebagai payung rohani. Ya, gereja itu adalah covering. Di mana ada covering, di mana perlindungan, di situ ada rasa aman, ada keamanan juga. Kalau sudah lihat gambar itu ada satu gambar yang bagus, sekalipun mungkin orang menganggap ini jadul, saudara. Kepala gereja itu adalah Kristus. Bahkan ditulis di situ otoritas untuk pengampunan dosa, ya, bukan kemudian gereja menjadi gantinya Tuhan, tidak. Tapi gereja, saudara, menolong orang-orang yang ada di dalam dosa, dalam gelap, masuk kepada kerajaan terang, mengalami pemulihan dalam hidupnya. Hierarkinya atau susunannya Kristus, pastor, gembala, saudara. Gembala ini ada gembala sidang, gembala jemaat, tapi juga adalah gembala-gembala dari kelompok kecil. Kita perlu ada di dalam pemerhati yang jelas, ya. Kemudian gembala ini, saudara, diberi tugas oleh Tuhan untuk apa? Melindungi, mengayomi gereja, yaitu jemaat-jemaatnya. Ya, lebih ke bawah lagi, saudara, itu juga mengayomi, mengawasi, menolong para suami yang betul menjadi kepala keluarga jasmani. Di gereja kami kalau ada mereka yang mau menikah, kami ada kelas untuk bimbingan pranikah. Kita jelaskan soal itu. Kita belajar tentang itu. Nah, suami, payung suami itu adalah melindungi keluarga dan juga suami punya tugas mencukupi, menyediakan kebutuhan keluarga. Tentunya di zaman era modern, istri juga diizinkan untuk providing something for family. Istri-istri juga ada yang bekerja, tidak ada masalah, yang penting bisa menjaga keseimbangan. Baru di bawah payung suami adalah istri. Ya, di bawahnya ada anak-anak, ya. Istri itu manajernya rumah. Nah, saudara, orang-orang atau setiap kita jika terhisap pada covering ini, payung perlindungan ini, maka ada keamanan. Firman Tuhan jelaskan itu. Nah, saya berdoa, saudara, kalau engkau ada dimanapun berada, engkau belum sungguh-sungguh terikat atau berkomitmen dalam satu gereja lokal. Gereja mempelai Kristus adalah jawaban bagi dunia. Saya tahu gereja punya banyak kelemahan. Saya tahu para pendeta, para gembala ada banyak kelemahan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita membenci gereja. Kita tidak percaya kepada gereja. Karena catat ini, saudara. Kristus yang adalah mempelai pria akan mengasihi orang-orang yang mengasihi mempelai wanitanya. Orang-orang yang suka menyakiti gereja, menjelekkan gereja itu sama dengan menyakiti dan menjelekkan calon mempelainya Kristus. Ada amin, saudara? Yes. Nah, saya mau katakan di Arauna kita bersama-sama sembuh dan bersama tumbuh. Katakan sama-sama, bersama sembuh, bersama tumbuh. 2, 3, bersama sembuh, bersama tumbuh. Kenapa bersama-sama? Karena kami pun gembala atau pelayan, pemimpin komsel atau pelayan Tuhan, kita ini semua produk dari gelap. Tadi kita bacakan. Jadi kita harus bersama-sama sembuh dan bersama-sama tumbuh. Ya, bedanya adalah punya panggilan atau diberi tanggung jawab untuk menggembalakan. Tapi dalam proses kesembuhan dan tumbuh, kita bersama-sama seperti keluarga jasmani. Seperti itu, saudara. Nah, saya mau katakan,
karena gereja adalah keluarga rohani, rumah kedua, maka suasana, value apa yang terjadi di rumah pertama yaitu keluarga jasmanilah yang akan dibawa ke dalam gereja. Keluarga kuat, gereja kuat, saudara. Keluarga lemah, hubungan dalam keluarga lemah, gereja juga akan lemah. Mazmur 133 ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan sama-sama rukun. Saudara, di dalam pengalaman, perjalanan, pelayanan. Tetapi juga ini merupakan cermin, saudara. Saudara masih ingat dosa yang pertama masuk yaitu Kain dan Habel. Begitu hubungan dalam keluarga hancur, ada kemarahan, iri hati yang tidak diselesaikan, maka hubungan dengan Tuhannya juga hancur, hubungan dengan komunitasnya juga hancur. Saudara, ada kebahagiaan kalau saudara itu diam bersama dengan rukun. Ada orang bersama tapi enggak rukun. Tapi kalau rukun pasti bersama-sama. Saudara, ada orang-orang yang dengan saudara di rumah, saudara kandung, enggak bisa saling menghormati, saling akur. Saya ingat waktu saya Tuhan pulihkan, maka agenda pertama saya adalah pulih dengan keluarga. Saya berasal dari keluarga yang sangat disfungsi. Kemudian saya memulihkan hubungan dengan adik-adik dan harus punya hubungan yang baik dengan ipar. Sekalipun ada banyak kelemahan, ada banyak salib yang harus dipikul dalam perjalanan iman saya dan juga pemulihan dengan saudara-saudara adik-adik saya, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi di keluarga jasmani itu yang akan terjadi di keluarga rohani, second home yaitu gereja. Kalau kita terbiasa bersama dengan rukun di rumah kita, percayalah kita akan di gereja menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat yang selalu bersama-sama dan rukun. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, rukun dan kesatuan itu harus diusahakan. Katakan sama-sama harus diusahakan. Tidak bisa terjadi otomatis. Diusahakan itu artinya butuh dua pihak untuk sama-sama mengerjakan, sama-sama berkorban, sama-sama berubah. Kita belajar dari Kristus Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu saya dan saudara masih berdosa. Bersama dan rukun itu harus diusahakan. Kita ini produk dosa. Dari gelap kepada terang itu yang baru total adalah rohnya. Tapi ada karakter, ada mental, ada manusia daging yang harus terus dipulihkan. Oleh sebab itu saudara, di dalam keluarga rohani, second family itu gereja, mesti sama-sama dari dua pihak, sama-sama mengerjakan untuk berubah, sama-sama berkorban, sama-sama berubah. Saya percaya orang-orang yang terikat dalam kehidupan komitmen berjemaat, belajar untuk menyelesaikan setiap perbedaan, rasa sakit, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, katakan amin. Dan bahkan saat ini kalau engkau pernah terluka dengan gereja, bahkan sebagai hamba Tuhan, kami juga melukai. Tadi saya katakan kenapa bersama sembuh bersama tumbuh, kan sebagai hamba Tuhan pun kami juga orang dari keluar dari gelap kepada terang. Tapi percayalah sama di rumah tangga atau keluarga jasmani saudara, anak-anak yang tidak bisa menerima kekurangan orang tuanya dengan tetap respek dan hormat, nanti di gereja juga akan sulit untuk memiliki hubungan yang bersama dan rukun. Nah, saya mau katakan, pastikan setiap pribadi saya dan saudara tertanam. Artinya komitmen berjemaat. Pastikan setiap pribadi bertumbuh komitmen untuk dibentuk. Orang yang mau bertumbuh adalah komitmen untuk dibentuk. Yang ketiga, pastikan setiap pribadi berbuah. Berbuah itu komitmen untuk jadi berkat, saudara. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Contoh kecil. Ya, seperti itu. Dan semua di atas itu saudara tidak bisa terjadi jika secara online terus. Saya katakan, saya garis bawahi bahwa bisa terjadi karena kasus-kasus khusus saudara. Kita berjemaat atau beribadah secara online atau melayani atau bersekutu secara online. Tapi tidak ada keluarga tumbuh online terus-menerus kan saudara, dan pindah-pindah. Gak ada saudara. Nah, kenapa kita perlu komitmen seperti ini? Untuk kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, ada banyak orang saudara pelit di keluarga, dilanjutkanlah pelit di dalam pelayanan. Saudara, gak mungkin engkau cinta Tuhan, tapi engkau begitu pelit dengan keluargamu. Gak usah dulu deh pelayanan, saudara. Bagaimana engkau dengan orang tuamu, dengan orang atau saudara-saudaramu? Apakah ada orang yang masih sampai gede, sampai udah dewasa, terus papa mamahnya terus yang harus repot, papa mama yang harus
mungkin membayarkan atau apa. Nggak boleh seperti itu kecuali ada kasus-kasus khusus ya karena sakit atau kecelakaan dan semuanya. Tetapi kita perlu komitmen untuk menjadi berkat. Ini contoh kecil. Menjadi berkat yaitu tidak pelit. Amsal katakan dunianya orang pelit akan semakin kecil, dunia orang yang murah hati akan semakin besar. Dan kita akan jadi alat kemuliaan. Saya mau katakan saudara, apa saja dan siapa saja. Ya. Jadi apa saja itu benda, thing, atau siapa saja itu orang yang paling saya percayai, yang paling saya dengarkan, paling saya hargai, paling saya beri waktu, paling saya berkorban secara keuangan, paling saya bicarakan, paling saya habiskan waktu, paling saya takut kalau kehilangan dia atau itu, maka itulah menjadi Tuhan saya. Apa itu Tuhan yang saya maksud? Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Kesulitan dalam keluarga rohani adalah kita tidak bertumbuh. Setelah Tuhan, tadi ingat payung, kita belajar untuk mempercayai pemimpin-pemimpin rohani kita. Mengasihi, mengampuni terus-menerus. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup saya dan saudara saat ini? Sehingga saudara, tujuan Tuhan bagi keluarga rohani itu apa sih sebenarnya? Saya catat di depan saudara, Tuhan menempatkan saya, kita, semua dalam keluarga rohani agar kita apa? Menikmati sukacita. Di keluarga rohani gereja itu kita belajar sabar. Di komsel kelompok kecil belajar sabar. Tidak mementingkan diri sendiri. Kelihatan tuh. Setelah bergaul, setelah digembalakan, setelah dibentuk akan kelihatan ada hal-hal yang harus dibuang. Ya, kondisi ini mengerjakan dalam diri kita untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Dan mengalami sukacita dalam keluarga rohani sampai kekekalan. Setelah kita mati, kita masuk keluarga rohani di surga yang mulia, saudara. Sasaran hidup saya dan saudara bukan hanya sukses, kaya raya. Wah, punya nama ngetop. Kalau bagi hamba Tuhan gerejanya besar, wah hebat. Itu gak salah. Tapi sasaran yang paling utama dan yang paling tertinggi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu gak mungkin dikerjakan seorang diri. Tapi lewat kita berfellowship, fellow on one ship, itu kata fellowship ya. Jadi ada satu perahu, kita ada di satu perahu bersama-sama seluruh anggota jemaat, anggota keluarga Allah. Maka kita sedang terus dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Orang yang gagal untuk dibentuk dalam keluarga jasmani, orang yang gagal dibentuk dalam keluarga rohani, second home-nya, dia akan gagal untuk dibentuk menjadi semakin serupa Kristus. Saya pun dalam penggembalaan saudara dibentuk untuk menjadi serupa Kristus. Saya sering ulang, saya ada sampai hari ini. Karena ada orang-orang keluarga rohani saya di GBI Arauna yang terus sabar dengan kelemahan, dengan luka yang mungkin tidak sengaja saya kerjakan. Saya tidak mungkin dengan sengaja, saya katakan itu sudah untuk menjahati. Kelemahan itu perlu untuk diperbaiki. Sehingga saya pun menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, di dalam pelayanan atau apa yang harus dihadapi di gereja, sekaligus itu menjadi sebuah pengertian tentang tiga tipe kehilangan. Dan itu ada di dalam keluarga rohani yaitu gereja. Saudara. Lukas 15 mencatat itu. Jadi ada tipe-tipe. Yang pertama dikatakan yang hilang itulah domba yang hilang. Tipe domba saudara adalah apa? Domba yang hilang itu pasti harus dicari. Kenapa? Domba itu adalah gambaran pribadi-pribadi yang lemah. Domba itu bodoh. Domba itu butuh gembala. Dan bahkan saudara, saya membaca literatur di budaya Israel, saudara, pada waktu penggembalaan ada domba-domba itu sampai disengaja tuh, kayaknya sadis ya, dipatahin kakinya. Berapa banyak saudara dan saya melihat klip domba yang udah diselamatin masuk lagi ke selokan. Ya, kalau domba yang hilang itu dicari, tipenya apa saudara? Lemah, bodoh. Pengen keluar dari kubangan tapi gak bisa. Dia butuh gembala. Saya dan saudara, gereja Tuhan harus cari. Jangan cari domba dari kandang yang sudah ada, saudara. Itu gak boleh. Ya, meskipun semua domba milik Tuhan. Itu tugas saya dan saudara, mencari kehilangan itu. Dan itu tipenya. Yang kedua ada dirham yang hilang. Waktu dirham itu talenta, uang, saudara, koin, logam. Apa yang dikerjakan? Diterangi oleh pelita. Pelita itu adalah gambaran firman Tuhan, firman rema yang bukannya sekedar logos. Orang-orang yang seperti dirham yang hilang adalah orang-orang yang mengalami potensinya hilang. Mengalami sesuatu yang berharga, pegangan hidupnya hilang, saudara. Ya,
Jadi waktu dia diberi firman, dia taat. Ini tipe dirham yang hilang. Di pelayanan di gereja kami menemukan, kita harus menemukan orang-orang yang seperti dirham yang hilang. Dia orang yang potensi besar untuk menandakan kemuliaan Tuhan. Tapi dia butuh untuk diterangi firman Tuhan. Bedakan saudara, tipe domba dengan kambing. Alkitab katakan ada orang, maaf nih Alkitab yang ngomong saudara ya, seperti anjing dan babi. Apa tipenya? Begitu dikasih firman bukan dipakai untuk mengubah dan pulih. Dipakai untuk mengoyakkan orang menyampaikan firman. Dan itu bukan tipe dirham yang hilang. Amin saudara. Dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Anak itu ditunggu pulang. Yang dicari bukan anak, yang dicari itu domba yang hilang. Saya saudara menemui atau bahkan kita tipe yang mana? Domba yang hilang, dirham yang hilang atau anak yang hilang? Anak yang hilang ditunggu pulang. Gambaran apa? Orang-orang yang kenal Bapa anak yang hilang ini. Kenal Bapa surgawi, gembala agung kita, atau kenal gembalanya, pemimpin rohaninya. Tapi hidup memilih untuk dalam daging, dalam kekerasan, sulit untuk diayomi, sulit untuk dibimbing. Dan anak tidak dicari, anak ditunggu pulang. Penuh dengan kasih nunggu bapaknya. Kenapa? Tiap anak selalu punya tempat. Setiap kehilangan seorang anak meninggalkan, istilah saya sudah seperti donat, lubang. Yang sekalipun kita punya banyak anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak secara jasmani tahu. Itu gak bisa diganti oleh siapapun. Saudara, kalau engkau anak, pastikan engkau tahu jalan pulang. Karena anak tidak dicari, anak ditunggu oleh bapaknya. Dengan penuh kasih dan waktu dia datang dirayakan sungguh-sungguh. Kita akan belajar mungkin di lain waktu. Nah saudara, di GBI Arauna kita punya kelompok kecil komsel yaitu HOPE. Dari akronim Hope, Obedience, Maturity, dan Excellence. Pengharapan, ketaatan, kedewasaan, dan keunggulan. Ini yang menjadi tema apa yang dikerjakan di dalam kelompok kecil di GBI Arauna. Pastikan engkau terhisap dalam kelompok-kelompok kecil, dalam carousel seperti itu. Kerinduannya lewat komsel-komsel itu, saudara, ada pastor-pastor di setiap komsel ya. Iya dong, gembala dong yang saudara ada di kelompok-kelompok kecil itu. Maka apa yang terjadi? Setiap pribadi mengalami pengharapan. Orang-orang yang kehilangan pengharapan, diberi pengharapan kalau ketemu Yesus di komsel. Orang yang punya pengharapan dan kemudian akan melangkah untuk menghidupi ketaatan. Ya, kita nggak mungkin terus punya pengharapan kalau kita jatuh bangun dalam ketidaktaatan, saudara. Waktu seseorang menghidupi ketaatan, orang yang taat hasilnya adalah kedewasaan. Orang kenapa nggak bisa dewasa-dewasa? Karena selalu bermasalah untuk taat. Saudara, kalau parentingnya benar, setiap anak semakin dewasa, semakin ketaatannya semakin mudah. Betul? Tapi kok sampai kan gak lucu saudara, anak umur 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan 12 tahun masih tantrum teriak-teriak di mall kalau minta sesuatu. Pasti ada yang salah. Nah, tetapi waktu orang hidup dalam ketaatan, maka di komsel-komsel itu dibentuk atmosfer untuk menjadi dewasa. Dan kemudian menjadi pribadi yang memiliki keunggulan, excellent. Ya, bukan memiliki menjadi juara atau nomor 1, enggak. Unggul itu beda-beda versi, saudara. Ada orang unggul di bagian area ini, ada orang unggul di bagian, dan itu dibentuk lewat komsel-komsel itu sehingga muncul pribadi yang excellent, memiliki pribadi yang memiliki keunggulan di hadapan Allah dan manusia. Dan kita rindu, ya. Di GBI Arauna kita punya visi yaitu build strong community in Christ. Ada tambahan ya, saudara. That influence and bless. Kita rindu lewat GBI Arauna membangun komunitas yang kuat. Bukan one man show, komunitas, satu kelompok, satu fellowship, satu komunitas yang kuat yang dibangun di dalam Kristus. Ada banyak komunitas, sudah komunitas hobi, komunitas yang macam-macam sudah. Tapi ini komunitas yang di dalam Kristus yang akan berpengaruh dan menjadi berkat. Nah, saya sampai pada akhir-akhir dari khotbah saya. Mari kita buka di Mazmur 92 ayat 14. Terjemahan BIMK, mari kita baca bersama-sama 2-3. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. 15. Pohon yang masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar. Apa yang terjadi untuk orang-orang yang memberi diri? Saudara,
Gereja nggak bisa memaksa. Gembala nggak boleh memaksa. Yang ada adalah domba. Adalah saudara yang memberi diri untuk ditanam di rumah Tuhan. Ya, apa yang terjadi begitu ditanam, maka orang itu, saya dan saudara, akan berkembang. Bahkan bukan hanya berkembang loh, di masa tua tetap berbuah hijau dan segar. Artinya apa? Ada banyak berpikir bahwa kalau udah tua tidak produktif lagi. Enggak, orang-orang yang setia, komitmen ditanam di satu penggembalaan lokal. Keluarga kedua, second family, adalah orang-orang yang berkembang. Dan bukan hanya itu, sampai masa tuanya tetap produktif. Yang percaya katakan amin. Sampai masa tua akan berbuah hijau dan segar. Kalaupun harus dipanggil pulang Tuhan, tidak dengan keadaan yang layu dan hancur. Saya berdoa, saya dan saudara, dimanapun kau ada, buat Arauna, mari tertanam di rumah Tuhan. Karena itu yang akan membuat engkau berkembang. Dan di masa tua, saya dan saudara tetap berbuah, tetap hijau, flourish, gak mati, gak lemah, gak layu, dan tetap segar. Sehingga saya dan saudara keluar dari kerajaan gelap kepada terang, memberitakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kau ada saat ini, jangan takut, jangan lama-lama. Mari serahkan diri, memberi diri untuk ditanam di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara buat kami, dimanapun kami ada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Hamba-Mu tergerak berdoa untuk orang-orang yang pernah terluka, bahkan kami meminta maaf, meminta ampun. Mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gembala yang menjadi alat yang memelukai begitu dalam. Kami minta ampun Tuhan. Kiranya pekerjaan iblis dihancurkan saat ini. Bahwa kami kembali mau tertanam, kami mau dibimbing, kami mau berkembang di rumah Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan untuk tidak patah, untuk tidak hancur, mereka sembuh dari lukanya dan bahkan mereka bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami mulai dari jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Diberi takut akan Tuhan, diberi ekonomi yang kuat, diberi Indonesia yang raya. Kami juga berdoa untuk GBI Arauna di mana kami digembalakan. Mulai dari Bapak Gembala, seluruh jajaran pelayan Tuhan, sampai Tuhan anak-anak, Engkau memberkati. Kami tetap berdoa supaya kami punya gedung permanen untuk kami beribadah. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk saat ini. Mari kekasih Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, menjadi berkat dan jawaban dimanapun saya dan saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.